Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Suparjo JPSD Sipautar dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar modal. Yang pertama, memahami pasar modal. Pasar modal adalah salah satu bagian penting dalam sistem perekonomian. Pasar modal memfasilitasikan pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana atau perusahaan dan pihak yang memiliki kelebihan dana ke investor. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh sumber pembiayaan untuk mengembangkan bisnisnya. Sementara investor memiliki kesempatan untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan. Memahami konsep dasar dan mekanisme pasar modal menjadi kunci bagi siapa saja yang ingin terlibat dalam dunia investasi yang dinamis ini. Peran pasar modal dalam perekonomian. Yang pertama, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan. Pasar modal menyediakan akses bagi perusahaan untuk memperoleh sumber pembiayaan eksternal melalui penerbitan saham atau obligasi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengembangkan inovasi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pinjaman bank. Yang kedua, investasi dan pengolahan kekayaan. Bagi investor, pasar modal menawarkan berbagai instrumen investasi yang dapat membantu mereka mengembangkan kekayaan dalam jangka panjang. Investor dapat memilih antara saham, obligasi, reksadana, atau instrumen lainnya sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka. Yang ketiga, indikator ekonomi. Pergerakan harga di pasar modal dapat menjadi indikator sentimen dan ekspektasi investor terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Hal ini membantu pemerintah dan pengambilan kebijakan dalam menganalisis tren dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, instrumen pasar modal, saham, obligasi, dan lainnya. Yang pertama, saham. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, investor dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain dan video yang dibagikan oleh perusahaan. Obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Investor yang memiliki obligasi berhak menerima bunga secara berkala dan akan mendapatkan kembali pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah kumpulan investasi dari berbagai investor yang dikelola manajer investasi profesional. Reksadana memungkinkan investor untuk mendiversifikasikan portofolio dan menikmati keuntungan dari berbagai jenis instrumen investasi. Yang keempat, derivatif. Instrumen derivatif seperti opsi dan future adalah kontrak yang nilainya diturunkan dari aset lain. Instrumen ini dapat digunakan untuk tujuan spekulasi, lindung nilai, dan arbitrase oleh investor yang memahami risiko karakteristiknya. Proses perdagangan pasar modal. Yang pertama, pendaftaran emiten. Perusahaan yang ingin menawarkan saham atau obligasi ke publik harus mendaftarkan diri dan melalui proses penawaran umum IPO yang diawasi oleh regulator pasar modal. Kedua, transaksi jual beli. Investor dapat melakukan transaksi jual beli saham, obligasi, atau instrumen lainnya melalui perantara efek atau broker di bursa efek. Harga ditentukan berdasarkan pertemuan antara penawaran dan permintaan. Yang ketiga, penyelesaian transaksi. Setelah transaksi penyelesaian dilakukan, di mana penyelesaian transaksi. Setelah bertransaksi, proses penyelesaian settlement dilakukan di mana investor menerima atau menyerahkan instrumen investasi dan dana sesuai kesepakatan. Yang selanjutnya, lembaga-lembaga terkait pasar modal. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan, termasuk pasar modal. OJK bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas, transparansi, dan integritas pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia atau BI. BI adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual efek. BI menyediakan infrastruktur perdagangan, mencatat dan mengawasi transaksi, serta memfasilitas proses pencatatan atau listing perusahaan pada perusahaan. Yang ketiga, Lembaga Penjamin Efek Indonesia atau LPII. LPII adalah lembaga yang memberikan penjaminan emisi atau underwriting untuk membantu perusahaan dalam proses penawaran umum saham atau obligasi. Peran LPII adalah memastikan keberhasilan penawaran dan
likuiditas instrumen. Selanjutnya, risiko dan manfaat berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, potensi keuntungan. Investasi di pasar modal dapat memberikan imbal hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan instrumen lainnya, seperti deposito atau tabungan, jika investor dapat memilih dan mengelola portofolio dengan baik. Yang kedua, risiko fluktuasi harga. Harga instrumen pasar modal dapat berfluktuasi secara signifikan, baik karena faktor internal perusahaan maupun eksternal ekonomi, sehingga investor harus siap dengan potensi kerugian. Yang ketiga, diversifikasi portofolio. Investasi di pasar modal memungkinkan untuk mendiversifikasikan portofolio dan mengurangi risiko dengan berinvestasi pada berbagai instrumen dan sektor. Yang keempat, kompleksi produk. Beberapa instrumen pasar modal seperti derivatif memiliki karakteristik yang kompleks sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam agar dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya, analisis fundamental dan teknikal dalam pasar modal. Yang pertama, analisis fundamental. Analisis fundamental berfokus pada penilaian kinerja dan prospek perusahaan, seperti laporan keuangan, manajemen, pangsa pasar, dan kondisi industri. Analisis ini membantu investor menentukan nilai intrinsik suatu saham dan membuat keputusan investasi yang tepat. Yang kedua, analisis teknikal. Analisis teknikal mempelajari pola pergerakan harga dan volume perdagangan masa lalu untuk memprediksi tren dan peluang investasi di masa depan. Analisis ini memanfaatkan grafik dan indikator teknik untuk mengidentifikasikan sinyal jual atau beli. Kombinasi analisis. Investor yang berpengalaman cenderung menggunakan kombinasi analisis fundamental dan teknikal untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif sebelum membuat keputusan investasi. Hal ini membantu mereka mengolah risiko dan meningkatkan peluang memperoleh imbal hasil yang optimal. Selanjutnya, strategi investasi di pasar modal. Yang pertama, investasi jangka panjang. Strategi investasi jangka panjang berfokus pada pertumbuhan kekayaan dalam waktu yang lama, dengan mengabaikan fluktuasi harian atau bulanan. Investor dapat membangun portofolio yang terdiversifikasi dan bertahan melalui siklus ekonomi. Yang kedua, trading aktif. Strategi trading aktif melibatkan pemantauan pasar secara investasi dan pengambilan keputusan perdagangan yang cepat berdasarkan analisis teknis atau fundamental. Strategi ini cocok bagi investor yang berpengalaman dan bersedia mengambil risiko yang lebih tinggi. Yang ketiga, diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan berinvestasi pada berbagai instrumen sektor dan gaya investasi. Hal ini dapat membantu menstabilkan hasil investasi dalam jangka panjang. Yang keempat, analisis dan pemantauan. Strategi yang efektif memerlukan analisis yang mendalam dan pemantauan terus-menerus atau kondisi pasar, kinerja perusahaan, dan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Selanjutnya, prospek dan tantangan pasar modal Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan di Indonesia menjadi landasan bagi perkembangan pasar modal dalam jangka yang panjang. Yang kedua, peningkatan inklusi keuangan. Pemerintah dan regulator terus mendorong peningkatan inklusi keuangan dan dapat memperluas basis investor di pasar modal. Yang ketiga, inovasi produk. Pengembangan produk dan layanan pasar modal yang inovatif dapat menarik minat investor dan meningkatkan likuiditas pasar. Yang keempat, tata kelola dan regulasi. Menjaga tata kelola yang baik dan kerangka regulasi yang kondusif menjadi kunci bagi pertumbuhan pasar modal yang sehat dan stabil. Sekian dari materi saya. Terima kasih.